Oke, halo semuanya. Balik ke Rizky Pradana Podcast. Di podcast kali ini gue mau ngomongin soal update-update yang sangat mengejutkan dari Shutterstock. Nah, ini Shutterstock nih akhirnya yang ditunggu-tunggu keluar juga nih. Setelah kayaknya berapa bulan ya gue nungguin ya, 2-3 bulan ke belakang lah. Ini ada update-update yang mengejutkan gitu. Update-nya apa aja? Simak podcast kali ini sampai selesai. Kita mulai. Oke, halo semuanya, balik lagi ke Rizky Pradana Podcast. Di podcast kali ini kembali lagi gue talking head ya teman-teman ya. Sorry ini pada orang kayak ada yang komentar kemarin, Mas itu monolog namanya bukan podcast. Tapi sebenarnya podcast itu bisa dalam bentuk monolog ataupun yang berdua, trio, 4 atau berbanyak itu juga bisa gitu. Jadi ya sorry to say kalau memang podcast gue ini baru monolog ya. Harapannya sih next bisa bareng sama ada bintang tamunya ya, cuman di Klaten susah cari bintang tamu jujur. Oke, yang udah dengerin dari Spotify jangan lupa untuk di follow. Kalau buat yang dengerin dari YouTube diklik subscribe ya teman-teman ya. Gue adalah Rizky, seorang full time Microsoft contributor yang udah memiliki pengalaman kurang lebih 7 tahun lamanya, dan saat ini menjadikan profesi ini menjadi profesi full time ya. Jadi bukan sampingan lagi, walaupun gue masih punya sampingan sih, cuman ya untuk sementara ini gue menjadikan Microsoft sebagai batu tumpuan kehidupan gue. Jadi kalau ada yang jutaan orang yang bertanya apakah Shutterstock masih worth it, Microsoft masih worth it, singkatnya kalau udah nggak worth it, gue nggak mungkin berani jadiin profesi ini jadi profesi yang full time. Dah gitu aja. Nanti detailnya seperti apa kita bahas di video yang lainnya. Jadi pastiin dulu buat follow and subscribe. Oke teman-teman, balik ke topik di awal. Gue tadi sempat mention bahwa akhirnya yang ditunggu-tunggu sama Shutterstock nih keluar juga nih. Setelah sekian lama keluar. Apa itu? Gue akan update beberapa hal. Mungkin gue sih baru kepikiran 3 ya. Nanti kalau ada seiring berjalannya waktu ada poin tambahan ya nanti simak aja pokoknya sampai selesai ya. 1, Shutterstock ganti logo. Wah ini nggak penting sih sebenarnya. Penting nggak penting ya? Karena gue juga agak bingung juga. Ini kenapa dia tiba-tiba ganti logo gitu kan? Logonya tuh jadi lebih beda lah dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kayak square ya, kayak kalian tahu tulisan I'm stock photographer itu kan kata O-nya itu kan gue ambilin dari Shutterstock kan. Terus saat ini dia udah ganti logo lagi nih, rebranding nih. Gue nggak tahu apakah itu ada kaitannya dengan ketika sudah merging dengan Getty Image atau enggak, gue nggak ngerti ya. Tapi kalau memang iya ya mungkin karena hal tersebut. Cuman statement resminya gue cari-cari kemarin sih belum keluar ya. Gue nggak tahu itu statementnya kayak gimana. Biasanya kan kalau ada perubahan logo gitu kan Shutterstock tuh kan ngasih pengumuman kan, entah di sosial medianya atau di press release secara resmi. Cuman gue cari-cari kemarin belum ada. Jadi kita nggak tahu nih alasan dia ganti logo ke logo yang baru tuh kayak gimana dan seperti apa. Itu belum ada gitu. Cuman ya ini hal yang menarik karena biasanya sebagai seorang mantan digital marketing ya, mantan head digital marketing, pergantian logo itu cost-nya tuh tinggi banget. Perubahan ngeluarin budget untuk campaign logo terbaru tuh mahal banget. Tapi biasanya kayak gitu alasannya karena ada satu value yang dinaikin sama mereka. Jadi mereka tuh akan sedikit mengubah arah perusahaannya biasanya. Jadi perusahaannya itu akan condong ke satu value baru tersebut atau visi misi baru. Nah gue penasaran sebenarnya Shutterstock tuh membawa perusahaan ini kemana kok sampai rebranding logo yang baru. Karena dengan mengetahui dia mau ke arah kemana, sebenarnya kontributor tuh bisa memanfaatkan itu menjadi peluang terbaru gitu. Dan gue pengen banget membaca itu sebagai seorang kontributor. Apalagi kalau udah full time itu gue juga harus paham nih soal arah perusahaan ini sebenarnya mau kemana sih ini yang dengan rebranding logo yang baru nih dia tuh mau kemana gitu. Itu perlu untuk dipahami. Itu satu poin ya. Poin yang kedua yang tidak lain adalah tidak bukan yang sama-sama kita sangat nanti-nanti dan kita tunggu-tunggu, yaitu kontributor fund akhirnya cair. Bukan kontributor font ya. Gue dulu bacanya fund. Itu kontributor fund. Tapi kontributor fund bacanya. Gue salah baca. Jadi kontributor fund akhirnya cair setelah ditunggu-tunggu dari Maret ya. Karena tahun lalu 2024 itu di bulan Maret, di tanggal 27 kalau nggak salah di bulan Maret. Sedangkan tahun ini baru keluar kemarin belum lama itu di bulan Mei
ya. Jadi delay sama tahun sebelumnya itu delay 2 bulan gitu. Jadi expectednya kalau kita menggunakan timeline yang sekarang, kayaknya sih antara 1 tahun 12 bulan sampai 14 bulan kontributor fund itu cair di Shutterstock ya. Karena nggak ada jadwal pasti kapan kontributor fund cair. Yang cukup menarik dari kontributor fund ini kalau gue lihat 2023 kan 2 kali pencairan ya. 2024 1 kali pencairan. 2024 1 kali apa 2 kali ya? Ya sekali setahu gue ya. 2025 ini apakah akan berubah jadi 1 apa 2 kali, karena ya ini tuh masih belum ada kejelasan dari mereka ya. Jadi sistem kontributor fund ini tuh sebenarnya masih sistem yang bagi gua itu nggak bisa kita andalkan. Itu benar-benar kayak purely bonus aja gitu. Jadi nggak bisa jadi tumpuan kehidupan para kontributor menurut gua sih ya. Karena ya gitu, nggak ada jadwal pastinya, nggak ada hitung-hitungan pastinya juga. Kalau ditanya rugi apa enggak, ya sebenarnya kalau bagi gue, kalau full time ya gue sih lebih memilih untuk aset-aset gue itu masuk ke dalam portofolio dibandingkan ke kontributor fund. Karena kalau kalian masuk portofolio itu masih bisa dapetin kontributor fund. Kalau masuk data licensing itu juga cuman dapatnya kontributor fund doang, tapi nggak bisa jual direct ke user atau ke pembeli langsung. Itu kurangnya di situ sih. Jadi ya kontributor fund ini buat gue tidak bisa diandalkan, tapi ya lumayan lah kalau dapat. Gue kan dapat $300-an ya tahun ini ya. Jadi ya kayak wah lumayan nih dapat. Ya kalau ditotal sama pendapatan yang lain-lainnya cukup gede nih. Shutterstock bulan Mei lalu gue bisa dapetin lah kamera baru. Kamera full frame APS-C, rahasia. Oke, itu soal kontributor fund. Itu akhirnya cair. Itu kabar kedua. Kabar ketiga yang nggak kalah menarik, kan kemarin belum lama Shutterstock itu kan memilih beberapa user untuk dimasukin ke dalam list unlimited subscription atau unlimited download gitu. Kalau setahu gue sih unlimited subscription ya. Unlimited subscription itu sama persis dengan Envato Element. Jadi Envato Element itu dia ngeluarin unlimited subscription khusus untuk pembelinya. Jadi mereka bayar katakanlah setahun 1,5 juta, tapi itu dalam setahun itu bisa download semua asetnya yang dimiliki oleh Envato Element. Itu sama persis dengan FreePic, sama persis dengan Canva ataupun Factizi. Jadi mereka itu punya sistem itu. Dan Shutterstock kayaknya lagi uji coba unlimited subscription ini ke akun mereka, ke beberapa kontributor tertentu. Tadinya gue pikir ini paling ya semua kontributor dapat. Ternyata begitu gue recheck di grup-grup senior, ternyata nggak semuanya dapat. Gue termasuk salah satu yang dapat. Kemarin gue dapat pendapatan gaib lah. Gue juga baru tahu itu kemarin ketika dicek di earning summary, kok tiba-tiba ada pendapatan sekitar berapa dolar ya? $4-6 dapat dari unlimited download video. Ya kalau ditanya apakah itu banyak, jawabannya nggak banyak sih, karena di bawah $10 ya. Gue tuh kalau menganggap banyak tuh kalau di atas $100 tuh baru lumayan gede tuh. Cuman kalau untuk yang masih di bawah $10 itu masih kecil sih hitungannya. Dan gue nggak tahu nih jumlah downloadnya berapa, video yang di download melalui unlimited subscription di portofolio gue itu berapa, gue juga nggak paham masalahnya. Jadi ya agak tricky ya. Menurut gue ini jadi agak buat kontributor yang senior yang benar-benar perhitungan, khususnya yang ongkos produksinya gede, ini tuh membuat sebenarnya tidak bisa menghitung berapa akan BEP, berapa kali akan BEP dan sebagainya, terus apakah ini worth it apa dan sebagainya. Itu jadi hal yang berat gitu loh buat kontributor.